Hari ini kita mau bercerita tentang seorang pria yang membunuh 35 orang dalam waktu kurang dari 24 jam. Gila, banyak banget gak sih 24? Kayaknya ini kayak kalau nggak salah ini juga pembunuhan massal paling kejam di dunia gitu. Maksudnya kayak paling banyak. Iya paling parah. Paling parah. Paling parah gitu. Maksudnya yang mati 35 orang dalam kurang 24 jam, gila. Dan ini bukan satu tempat doang gitu kalau nggak salah. Kayak agak nyebar dan random, bener-bener random. Anyway, Let's get into it. Martin Bryan terlihat seperti manusia pada umumnya. Tetapi pada tahun 1996, pada saat ia berusia 28 tahun, ia membunuh 35 orang hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Martin Bryan lahir pada 7 Mei 1967 di Hobart, Tasmania. Ia adalah putra pertama Maurice dan Carlin Bryan. Meskipun rumah keluarga mereka berada di Lenah Valley, Martin menghabiskan sebagian masa kecilnya di rumah pantai mereka di Carnarvon Bay. Dalam sebuah wawancara 2011, ibunya mengingat bahwa ketika Martin masih sangat muda, ia sering menemukan mainannya rusak dan bahwa ia adalah anak yang berbeda. Penduduk setempat mengingat perilaku abnormal Martin, seperti menarik paksa snorkel dari anak laki-laki lain saat menyelam yang seringkali menyebabkan mereka panik saat berenang dan merusak pohon milik tetangga. Martin digambarkan oleh guru sebagai orang yang suka melamun dan tidak mempunyai banyak emosi. Di sekolah, Martin terkenal sebagai anak yang cenderung berperilaku kasar, tetapi karena ia juga sering dibully parah oleh anak-anak lain. Martin sempat diskors pada tahun 1977 saat ia di bangku sekolah dasar karena ia tertangkap menyiksa hewan peliharaan milik sekolahnya. Martin dikatakan lalu kembali ke sekolah pada tahun berikutnya dengan perilaku yang lebih baik. Namun beberapa kali ia ditangkap kerap mengintimidasi anak-anak yang lebih kecil. Ia lalu dipindahkan ke unit pendidikan khusus di Newtown High School pada tahun 1980. Di mana baik secara akademis dan perilakunya, sikap Martin dikatakan kian memburuk dari tahun ke tahun. Pada awal 1987, ketika Bryan berusia 19 tahun, Martin bertemu dengan Helen Mary Elizabeth Harvey yang berusia 54 tahun, pewaris kekayaan pemenang lotre Tattersall. Sambil mencari pelanggan baru untuk layanan pemotongan rumputnya, Helen Harvey yang tinggal bersama ibunya Hilza Harvey lalu bertemu dengan Martin. Mereka berkenalan karena Martin menjadi pengunjung tetap ke rumah Harvey yang terbelangkai di Newtown dan membantu tugas-tugas seperti memberi makan 14 anjing yang tinggal di dalam rumah tersebut dan 40 kucing yang tinggal di dalam garasinya. dan orang pelihara kayak tempat Kebun binatang. kebun binatang atau 14 kucing Buset. anjing. Kita punya satu anjingnya ribet banget. Kayaknya ini orang tinggal di tapi tutup aja sih, yang ngurus cuma 2 orang gitu. Gue gak bakal kuat. Anyway. Pada bulan Juni 1990, seseorang melaporkan ada yang salah di rumah Harvey ke otoritas kesehatan dan petugas medis menemukan Helen dan ibunya membutuhkan perawatan rumah sakit yang mendesak. Hilza Harvey meninggal beberapa minggu kemudian pada usia 79 tahun. Rumah milik Harvey kemudian diminta dibersihkan oleh pemerintah daerah setempat dan ayah Martin mengambil cuti panjang untuk membantu Helen dan Martin membersihkan rumah tersebut. Tidak lama lalu Helen mengundang Martin untuk tinggal bersamanya di rumah tersebut dan mereka mulai menghabiskan banyak uang, termasuk membeli lebih dari 30 mobil baru dalam waktu kurang dari 3 tahun. Helen dan Martin juga mulai menghabiskan sebagian besar waktu mereka hanya untuk berbelanja, biasanya setelah makan siang di restoran lokal. Di belakang layar saat ini semua terjadi, sedang ada peninjauan ulang untuk warisan Martin dan sebuah catatan dilampirkan pada dokumen tersebut. Catatan itu mengatakan, tolong hindari Martin dari kejadian yang mungkin membuatnya kesal, karena Martin terus-menerus mengancam ingin melukai seseorang. Martin memberitahu saya bahwa mempunyai keinginan untuk menembak orang. Tidaklah aman untuk membiarkan Martin lepas di luar kendali orang tuanya. Pada tahun 1991, karena tidak lagi diizinkan memelihara hewan di rumah, Martin dan Helen pindah bersama ke sebuah peternakan seluas 29 hektar yang bernama Taurusville yang mereka beli di Copping, sebuah kota kecil. Tetangga ingat bahwa Martin selalu membawa senapan angin dan sering menembakkannya ke arah turis ketika mereka berhenti untuk membeli apel di kios di jalan raya. Pada larut malam, Martin juga beberapa kali dilihat berkeliaran di sekitar properti miliknya sambil menembakkan pistol ke anjing liar yang menggonggong kepadanya.
Para tetangga Martin kerap menghindarinya dengan segala cara, meskipun Martin berusaha untuk berteman dengan mereka karena sikap aneh Martin ini. Gak bisa salahin juga gak sih kayak Iya. orang ngindarin dia karena emang kayak dia suka nembak anjing sembarangan. Iya, terus makanya gue juga takut kalau dia kayak. kayak Lagian maksud gue kalau di sana tuh gun possession tuh gampang banget gitu loh. walaupun ada kalau kita dengar sekarang kayak kasihan orang yang dari kecil dihindarin orang, tapi kalau kita di tempat gimana? mereka juga kayak Kalau kita di posisi posisi mereka ya kayak, gimana? nggak bakal mau juga. Sumpah. Pada 20 Oktober 1992, Helen meninggal karena mobilnya membelok ke sisi jalan yang salah dan menabrak mobil lain yang melaju cepat. Martin sedang berada di dalam kendaraan pada saat kecelakaan tersebut terjadi, dan ia lalu dirawat di rumah sakit selama 7 bulan karena cedera punggung dan leher yang parah. Ia diselidiki secara singkat oleh polisi karena Brian memiliki kebiasaan mengambil alih kemudi secara tiba-tiba, dan Helen 3 kali mengalami kecelakaan karena tindakan Martin ini. Helen sering mengatakan kepada orang-orang bahwa perilaku aneh Martin inilah alasan Helen tidak pernah mengemudi lebih cepat dari 60 km per jam. Setelah Helen meninggal, Martin dinobatkan sebagai satu-satunya penerima wasiat dan memiliki aset senilai lebih dari 550.000 Australian dollar. Karena Martin tidak memiliki banyak kemampuan dalam mengurus masalah keuangan, ibunya kemudian mengajukan permohonan dan diberikan perintah perwalian, menempatkan aset yang dimiliki Martin di bawah pengelolaan pengawasan umum. Perintah itu diberikan karena adanya bukti penurunan kapasitas intelektual Martin. Setelah kematian Helen, ayah Martin, Maurice, merawat pertanian koping. Martin kembali ke rumah keluarganya untuk pemulihan setelah meninggalkan rumah sakit. Diketahui pada masa ini, Maurice sedang memakai antidepresan atas anjuran dokter, dan Maurice juga diam-diam telah mentransfer sejumlah uang dan aset miliknya menjadi atas nama istrinya. 2 bulan kemudian, pada 14 Agustus 1993, seorang pengunjung yang sedang mencari Maurice di properti Koping menemukan sebuah catatan bertuliskan "Panggil polisi" ditempelkan di pintu dan menemukan beberapa ribu dolar di mobilnya. Petugas pada saat itu tidak menemukan alasan untuk mencurigai adanya niat kriminal dan mengirim anggota polisi untuk meredakan kekhawatiran kepada sang pelapor. Polisi menggeledah properti untuk Maurice, tetapi tidak ditemukannya adanya keanehan. Tetapi pada tanggal 16 Agustus, jasad Maurice ditemukan di bendungan dekat rumahnya. Polisi menyatakan bahwa Maurice meninggal secara tidak wajar yang lalu dinyatakan sebagai bunuh diri. Martin lalu mewarisi hasil dana pensiun milik ayahnya. Setelah kematian ayahnya, Martin menjadi lebih kesepian dan mengalami depresi. Dari tahun 1993 hingga akhir 1995, Martin sempat bepergian ke berbagai negara sebanyak 14 kali. Dikatakan bahwa Martin membenci setiap tempat yang ia datangi karena ia menemukan bahwa orang-orang di sana menghindarinya seperti yang mereka lakukan di Tasmania. Dari pengalamannya berpergian, Martin hanya menikmati saat ia sedang di pesawat karena ia bisa berbicara dengan orang-orang yang duduk di sebelahnya yang tidak punya pilihan lain selain bersikap sopan. Pada akhir 1995, Brian mempunyai keinginan untuk bunuh diri. Ia mengatakan, "Saya merasa orang menghindari dan tidak menyukai saya. Ketika saya mencoba bersikap ramah kepada mereka, mereka pergi begitu saja." Ini gue nggak tahu ya, kalau kita dengar kayak gini kan kesannya kayak oh gimana sih orang kok nggak berusaha kayak prejudis banget. Tapi di saat sama kalau misalnya itu orang banyak banget dari sekian banyak orang sama sekali nggak ada yang mau, berarti masalahnya di dia Iya, tuh, maksudnya kayak bukan orang bukan hanya problemnya 1-2 orang gitu Iya, loh. ini masalah semua menurut dia kayak semua orang tuh ngindarin dia, kayaknya emang ada yang salah dengan dia dan kita nggak bisa ngomong juga kayak mesti orang lebih ramah sama dia, kita nggak tahu juga Kita kan nggak di posisi mereka gitu loh. sih. Walaupun gue kasihan sih mungkin dia ada kelainan secara mental atau ada, tapi itu mesti kalau emang kayak gitu di treat secara profesional juga kan, bukan tanggung jawab orang-orang yang nggak tahu sama sekali. Korban pertama Martin adalah David dan Noelyn Martin. Pasangan ini memiliki motel yang disebut dengan Seascape. Motel milik pasangan tersebut adalah properti yang sempat ingin dibeli oleh ayah Martin, dan ayahnya telah mengeluh kepada Martin beberapa kali tentang hal tersebut. Bahwa karena David dan Noelyn membeli motel ini lebih dahulu, maka keluarga Martin Brian mengalami kesulitan finansial. Martin rupanya percaya
bahwa pasangan tersebut sengaja membeli properti untuk menyakiti keluarganya dan menyalahkan pasangan ini atas depresi yang menyebabkan kematian ayahnya. Ia menembak mati pasangan tersebut di sebuah wisma sebelum melakukan perjalanan ke Port Arthur. Di sana, Martin memasuki Broad Arrow Cafe sambil membawa tas biru besar. Setelah selesai makan, Brian bergerak ke belakang kafe dan meletakkan video kamera di atas meja kosong. Ia kemudian mengeluarkan senapan semi otomatis dan mulai menembaki security dan staf lainnya. Dalam waktu 15 detik, ia telah melepaskan 17 tembakan, menewaskan 12 orang, dan melukai 10 orang. Martin kemudian berjalan ke sisi lain toko dan menembakkan senapannya lagi sebanyak 12 kali, menewaskan 8 orang dan melukai 2 orang lainnya. Ia kemudian mengisi ulang senapannya sebelum melarikan diri, menembaki orang-orang di tempat parkir dan mobil kuning Volvo 244 miliknya. 4 orang tewas dan 6 lainnya terluka. Martin berkendara sejauh 300 meter ketika ia melihat seorang gadis dan 2 anaknya sedang berjalan. Ia berhenti dan melepaskan 2 tembakan, membunuh wanita dan anak yang dikandungnya. Anak yang lebih tua melarikan diri, tetapi Martin mengikutinya dan membunuhnya dengan 1 tembakan. Martin kemudian mencuri BMW emas setelah membunuh keempat penumpangnya. Tidak jauh dari jalan, ia berhenti saat melihat sepasang kekasih di dalam mobil Toyota putih. Sambil memperlihatkan senjatanya, Martin memerintahkan penumpang laki-laki itu untuk masuk ke dalam bagasi BMW. Setelah menutup bagasi, ia melepaskan 2 tembakan ke kaca Toyota tersebut, menewaskan pengemudi wanita. Martin kembali ke wisma, menyalakan mobil curian, dan membawa sanderanya ke dalam tempat di mana ia meninggalkan mayat David dan Noelyn Martin. Polisi segera datang dan mencoba bernegosiasi dengan Martin selama berjam-jam sebelum baterai di telepon yang digunakan habis, mengakhiri komunikasi. Selama negosiasi, Brian membunuh sanderanya. Keesokan paginya, 18 jam kemudian, Brian membakar wisma dan berusaha melarikan diri. Martin tertangkap saat mencoba melarikan diri. Ia dibawa ke rumah sakit Royal Hobart, di mana ia dirawat dan dijaga ketat. Setelah itu, Martin segera dibawa ke penjara untuk menunggu persidangan. Selama persidangan, Martin sempat diperiksa oleh beberapa psikolog dan dikatakan bahwa Martin mungkin mempunyai campuran gangguan perilaku, hiperaktivitas, dan sindrom Asperger. Aksi Martin adalah salah satu penembakan massal terburuk yang terjadi di dunia, dan saat ini, ia sedang menjalani 35 jatuhan hukuman seumur hidup dengan tambahan 1.652 tahun penjara tanpa ada kesempatan untuk banding maupun keluar dengan jaminan. Memang cara dia ngebunuh sadis sih, kayak 35 orang dibunuh gitu aja, stranger, nggak ada maksud motif. Itu kalau dia dikeluarin juga bukan yang membahayakan. Iya, jadi Iya, bahaya kan, society. buat orang. Aku penasaran deh kalau orang-orang kayak gini di penjara terus dia kira-kira bersosialisasinya sama sesama lain gitu. Atau mungkin kalau bahaya banget gitu dapat kayak isolation room gak sih? Tapi kalau isolation room itunya dianggap nggak manusiawi gak sih kalau kayak gitu? Gue gak tahu cara Kerja ke penjara aku juga gak ngerti, kayak amit-amit masuk penjara sih. Sumpah. Tapi tetap Ya. kayak hal kayak gini tuh kayak gue yang menurut gue agak serem itu lo nggak tahu lo kapan meninggal, bisa kayak bener-bener dari cerita ini kan. Dan lo tuh gak tahu lo kapan bakal ketemu orang kayak gini gitu. Iya, kayak itu bisa aja orang yang lewat setiap hari kita gitu. ngeliat gitu, tahu-tahu kayak gitu kayak serem aja. Anyway. So see you guys on the next episode. Bye bye.